Kita masuk di segmen terakhir bersama Pak Francis Wanandi, founder dan CEO dari Gulfstream Indonesia. Tadi ada disinggung bahwa yang penting bukan hanya kuantiti yang masuk di dalam tubuh, tapi kualitasnya. Kualitasnya. Ya karena banyak juga kita ngalami juga, member komplain, Pak saya udah latihan sering, tapi kenapa kok badannya nggak jadi-jadi. Biasanya kita tanya, oke apa yang Anda lakukan di luar? Oh saya biasanya habis setelah latihan saya makan. Makan apa ya? Jadi kue tiaw, nasi goreng, jadi kadang-kadang banyak juga member latihan untuk menjustifikasi bahwa dia jadi boleh makan gitu. Sebenarnya berapa kalori sih dalam sehari untuk perempuan usia dewasa yang tergantung ya, karena itu juga kan badan kita beda-beda segala macam, agak susah sih. Tapi rangingnya mungkin sekitar 600-an sampai 800-an. Kalau untuk laki-laki mungkin bisa 1000-an karena laki-laki pembakarannya kan lebih banyak. Dan tadi kan tergantung juga apakah dia aktif apa enggak juga. Iya, so it's very varies. Dan juga tergantung ininya ya. Ya makanya kalau dari awal sih saya sarankan tetap pakai tenaga profesional yang udah tahu. Pakai kita ada nutrisionis, ada personal training, terus mereka bisa ngukur kira-kira seperti apa. Diadakan seminar. Sometimes kita lakukan seminar, talk show di dalam klub kita sendiri. Kadang-kadang kita juga mengundang perusahaan-perusahaan untuk bisa menjadi bagian daripada seminar tersebut, kayak Kalbes atau Kopifar menjadi bagian juga, atau Nutrifood juga suka. Tadi Francis di awal acara ada katakan bahwa tidak mau keluar negeri pada saat diajak untuk pindah berkiprah dengan Walt Disney Indonesia saat itu, karena saya lebih melihat bahwa punya rasa nasionalisme yang tinggi. Kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, olahraga dan pemuda Indonesia. Pemuda, bayangkan dengan energetiknya, semangatnya, dengan kepolosan mereka. Apa yang Anda harapkan? Karena saya melihat bahwa kebanyakan target daripada Gulfstream sendiri adalah anak-anak muda ini. Mungkin range usianya masih yang sangat produktif, bahkan yang masih sekolah. Apa yang Anda harapkan dari pemuda Indonesia? Ya, jadi kita harapkan pemuda Indonesia menjadi pemuda yang tangguh lah, yang tough. Yang nggak cengeng ya? Yang nggak cengeng. Makanya kenapa industri ini menjadi sangat tertarik, terutama untuk bisa membantu para pemuda itu menjadi lebih stronger. Makanya misi kita di Gulfstream Indonesia adalah make Indonesia stronger sebetulnya. Karena saya bisa not physically stronger, but also mindset. Karena memang bisnis industri ini dan kegiatan ini bisa menjadikan mindset kita juga jauh lebih stronger. Punya sportivitas juga yang lebih punya baiknya. Sportivitas, punya mentalitas yang lebih positif. Daya juangnya juga. Daya juang karena dia harus memperjuangkan untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan, dan kebanyakan nggak bisa disogok. Jadi either he's doing it or not, resultnya. Tapi juga kan karena banyaknya variasi-variasi jenis-jenis latihan juga, misalnya juga kita ada yoga, sehingga juga it's all about improving his mindset, sehingga juga ini juga mengajarkan kita juga lebih fokus. Ya, jadi kadang-kadang latihan itu cuma ya pokoknya katakan enggak. You have to focus your mind, you have to register berbicara dengan otot Anda, you focus and to build your muscles misalnya. Mind to muscle connection. Mind to muscle connection. Nah, itu kan kita harus ajarkan. Nah, secara nggak sadar setelah itu apa yang diaplikasikan di fitness atau disiplin yang dilakukan fitness itu kan terbawa dalam kehidupannya mereka juga. Jadi secara langsung kita percaya ada connectivity. Apa yang dilakukan di dalam kegiatan olahraga atau fitness itu sendiri akan mendapatkan sesuatu yang positif dalam kehidupan beliau. Nah, ini kehidupan mereka. Jadi kita harapkan makanya kontribusi Gulfstream di Indonesia ini melalui fitness ini kita harapkan bisa membangun suatu generasi-generasi yang jauh lebih tangguh. Ya. Apalagi menghadapi competitiveness dunia yang jauh semakin sulit. Semakin terbuka lagi semakin ya. terbuka. Jadi kalau dari dalam anak-anak muda ini, generasi penerus ini tidak kuat, secara fisik maupun mental, selesai negara kita nantinya. Nah, melalui Gulfstream apa yang dilakukan ini luar biasa. Ada resolusi, ini masih tahun baru, di masa-masa tahun baru. Resolusi mungkin untuk 2017, mungkin 10 tahun ke depan, atau mungkin pendek-pendek di 2017 ini, untuk Gulfstream bagi bangsa. Ya, kembali I think resolusi kita kembali back to basic, basically. How far it is back to basic lah. So basic itu dalam arti we have to focus more on servicing our customers. By doing what? By educating and
touch point kita punya masing-masing member yang kita miliki. Kadang-kadang kita kan suka lupa. Kita lebih tertarik atau lebih semangat mendapatkan member-member baru. Tapi member-member lama kadang-kadang jadi dilupakan. So itu yang saya sampaikan message-nya kebetulan di minggu kemarin kepada staff-staff saya supaya we have to be accountable. Jadi kita juga mengajarkan kepada staff-staff kita to be accountable. Whatever you promise atau whatever yang Anda bisa berani mendeliver, you have to deliver it kepada member-member. Karena lebih gampang ya, ibu bergabung di kita, nanti ibu bisa losing weight segala macam. Oke, setelah sign up, bergabung, lupa. Dicuekan. Ya, jadi sehingga consumer merasa confused, terus dia nggak tahu mau ngapain, and then they lose interest. Padahal kegiatan kita itu 100% positif, nggak ada yang negatif tentang kegiatan apa yang kita lakukan dengan fitness itu. Tapi kok begitu susahnya membujuk seseorang untuk sehat. Lebih gampang orang menawarkan makanan yang mengandung gula, segala macam daripada sehat. Nah ini saya juga saksikan sendiri di Gold's Gym di beberapa cabang. Kalau dilihat yang aktif untuk melakukan, khususnya perempuan ya, melakukan weight training atau melakukan kegiatan yang hadir, taruh 5 tahun terakhir, orangnya itu aja. Banyak yang masuk, tapi banyak juga yang keluar, dan itu tidak bertahan lama. Ini terus menjadi tantangan ya. Ya, tapi ya saya rasa bukan kita aja, tapi tantangan industri as overall. Secara keseluruhan. Pastinya. Nah itu salah satu juga yang menjadi resolusi saya rasa tantangan ke depannya, dan bagaimana nanti bisa edukasi ini yang tertanam, mindset dirubah dulu sehingga mereka menjadikan gaya hidup. Ya karena sama aja. Jadi orang pikir fitness itu atau kegiatan olahraga itu bukan menjadi primary needs. Nah ini kita tanya bagaimana itu bisa menjadi primary needs. Karena kalau makan itu menjadi primary needs, berarti movement untuk membakar kalori apa yang kita makan itu harus menjadi primary needs juga supaya jangan timbul kesehatan. Nah, itu yang kita harus rubah juga. Karena dia merasa sehat, jadi dia nggak perlu. Ya, makanya kenapa sekarang kita nggak mau bangun suatu generasi yang sehat. Kita mau membangun generasi yang fit. So, sehat itu sekarang sudah not good anymore. As a good nation atau a good bangsa, you have to be fit. Nah, itu yang penting. Jadi kita kejar ke arah fitnya, bukan ke arah health-nya. Bugarnya. Nah, banyak orang yang nggak tahu karena merasa sehat, sehingga dia merasa dia bugar. Belum tentu. Orang yang sehat belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar pasti sehat. Itu menarik sekali tuh. Orang yang bugar belum tentu pasti sehat, tapi orang yang sehat belum tentu bugar. Ya, belum tentu bugar. Dan ini yang terus akan diedukasi. Ya, itu yang kita berikan. Dan karena kita juga membantu bangsa kita dan pemerintah terutama ya. Karena sekarang pemerintah juga sangat membantu masyarakat untuk bisa accessibility tentang kesehatan kan lebih luas ya. Dengan BPJS segala macam. Tapi kan kita harus tahu bahwa itu beban pemerintah yang harus membiayakan. Bicara menarik nih, Francis, BPJS misalnya. Bukan, saya ada beberapa berbicara dengan teman-teman atau orang-orang yang kebetulan saya kenal, tanya, dengan adanya BPJS justru membuat mereka merasa bahwa saya tidak perlu terlalu bertanggung jawab dengan kesehatan saya, karena toh kalau saya sakit, saya dibayar. Akan dibayar oleh pemerintah. Saya akan dibayar oleh pemerintah, jadi it's okay, nggak apa-apa tetap merokok, tidak apa-apa tetap makan makanan yang tidak sehat, tetap tidak apa-apa tidak berolahraga, toh kalau sakit ditanggung. Apa Anda melihat ini juga salah satu dampaknya, makanya Anda melakukan precaution, preventif daripada kuratif. Iya betul. Jadi ini yang kita juga harus ikut sama-sama membantu mengedukasi dan membantu pemerintah juga. Karena beban biaya pemerintah tetap kesehatan semakin lama akan semakin besar. Kalau pola pikiran kita seperti yang disampaikan oleh Novi tadi, alangkah lebih baiknya dana yang ada di pemerintah dipakai untuk pembangunan yang lebih produktif. Buat pusat kebugaran. Daripada membiayakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain. Berarti Anda ikut andil di dalamnya. Kita harus berpartisipasi untuk menghemat uang pemerintah. Mendingan kita bangun sekolah, kita bangun jalan, infrastruktur dan sebagainya, daripada 20% anggaran biaya pemerintah itu dipakai hanya untuk pertanggungjawaban daripada masyarakat kita tentang kesehatannya itu sendiri. Dan Anda harus tahu juga penyakit-penyakit ke depan itu adalah lebih banyak ke penyakit-penyakit yang sifatnya lifestyle disease. Betul. Kalau dulu penyakitnya lebih karena infeksi, pakai antibiotik 7 hari, 1 minggu
sembuh. Tapi kalau udah cancer kita harus bayar bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Kalau diabetes bisa 10 tahun. Kalau hipertensi itu tergantung dari lifestyle. Padahal sudah lifestyle. Jadi jenis penyakitnya juga akan sangat very costly ke depan itu. Nah, apakah pemerintah mau dibebankan untuk sesuatu yang tidak produktif? Jangka waktu penyembuhannya sangat panjang sekali, dan itu beban yang dikeluarkan pemerintah semakin besar. Terima kasih banyak Pak Francis Wanandi, saya jadi panggil Pak Francis Wanandi, founder dan CEO dari Goldsteam Indonesia. Semoga apa yang dilakukan saat ini melalui Goldsteam Indonesia justru menyehatkan dan membantu pemerintah dalam menyehatkan khususnya generasi muda kita. Makanya parenting sangat penting untuk terus membantu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam hormat buat keluarga. Thank you. Baik, untuk Anda pemirsa setia Happy Parenting, sebelum kita tiba di penghujung acara, Anda harus bisa menjawab kalau ingin mendapatkan voucher dari Goldsteam. Saya buka lagi nih. Dengan 1 tahun free membership dari Goldsteam Indonesia yang bisa dipakai di seluruh Goldsteam di Indonesia untuk di 7 kota dengan 23 cabangnya. Dengan menjawab pertanyaan nanti akan diberikan oleh Pak Francis Wanandi. Pak Francis Wanandi, silakan. Pertanyaan apa yang harus dijawab, dan itu harus dijawab melalui official. Satu aja pertanyaan. Kali ini sejak kapan Goldsteam itu didirikan di dunia? Itu menjadi pertanyaannya. Sejak kapan Goldsteam didirikan di dunia? Pertanyaannya ini bisa dijawab dan dikirimkan melalui akun Instagram @official_HPNT dan Twitter @official_HPNT. Ditunggu jawabannya, dan kita akan memberikan hadiah 1 voucher senilai 6 juta dari Goldsteam Indonesia minggu depan. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Francis Wanandi. Terima kasih untuk Pristine dan Goldsteam yang sudah mensponsori acara kita pada hari ini. Minum Pristine Detox setiap hari. Dan juga Goldsteam Stronger with Golds. Wow, Stronger with Golds. So you keep exercising. Dan simak tips parenting dari saya berikut ini. Jadikan wujud ragamu sebagai wujud jati diri dalam senyap kediamannya. Jasad ingin dimengerti oleh dia yang memiliki. Duhai jiwa-jiwa yang lalai pada hak tubuh, yang dengan asap rokok kau racuni paru-parumu, yang dengan mulutmu kau lahap semua hidangan tanpa berpikir. Dengan mata terbuka sepanjang malam kau lelahkan mata dan akalmu, dengan kebaikan yang bernafsu hingga lupa pada hak jasadmu. Ingatlah, Tuhan tak menciptakan segala sesuatu tanpa sebab. Maka sebelum nafasmu berhenti, pastikan nafasmu tidak terbuang sia-sia. Pastikan tubuhmu hidup dalam kesejahteraan. Perjuangan tak perlu mengorbankan badan. Kesenangan tak perlu merelakan kesehatan. Kehendakmu tak perlu menyisakan raga. Karena kesehatan adalah kekayaanmu, anugerah dari penciptamu. Saya Novita Tandri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Tandri dan Francis Wanandi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.